Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Syakura dan bersama dengan Perkenalkan, nama saya Alifah Tasya Permata. dan kami berdua akan membahas mengenai materi pemimpin, kepemimpinan, kekuasaan dalam kepemimpinan, serta perspektifnya di dalam Islam. Semoga dalam video ini ada manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Jadi Kak, sebelum kita membahas tema kita hari ini, Kakak tahu nggak tuh sejarah atau latar belakang adanya kepemimpinan itu seperti apa? Belum tahu sih, kalau boleh tahu gimana ya, Sak? Jadi untuk kakak atau teman-teman yang lain yang belum tahu nih sejarah tentang kepemimpinan itu seperti apa, sejarah kepemimpinan itu sudah ada sejak zaman nabi-nabi dan nenek moyang. Mereka berkumpul bersama lalu bekerja sama untuk mempertahankan eksistensi mereka sebagai manusia nih di kehidupan juga. Nah, sejak saat itu pula terjadinya kerjasama antar manusia dan ada unsur kepemimpinan di dalam kehidupan. Kalau boleh tahu unsur pribadinya seperti apa itu, Sak? Jadi unsur pribadi yang ditunjuk untuk memimpin di zaman tersebut tuh yang paling kuat, paling berani, dia juga paling pintar di antara kelompok lainnya sehingga dia bisa memimpin. Kalau boleh tahu ciri-cirinya seperti apa tuh? Nah, kalau untuk ciri-cirinya ya, dalam Kautliyah dengan tulisannya Arthasastra 321 sebelum Masehi menuliskan ciri-ciri khas mereka tuh seperti apa. Yang pertama, dia seorang pribumi, orang yang tinggal dan lahir dan keturunan yang ada di sana tuh. Terus dia juga harus sehat, harus kuat dan berani serta ulet. Nah, dia juga harus intelijen, pintar, punya ingatan yang kuat, pandai, juga fasih berbicara. Karena untuk memimpin tuh nggak cuman modal kekuatan doang ya, otak juga diperlukan dalam memimpin. Terus yang keempat itu dia punya watak yang murni dengan sifat-sifat utama, penuh kebaktian, setia, taat pada kewajiban yang ditugaskan kepada dirinya, harga diri juga harus punya ya, kokoh pendiriannya juga, memiliki antusiasme dan bijaksana dalam melihat jauh ke depan itu kayak gimana nanti ke depannya sebagai seorang pemimpin tuh. Terus dia juga harus ramah, tamah, baik hati, memiliki sopan santun juga, terampil, terlatih baik dalam bidang seni juga. Terus dia juga mempunyai pengaruh, dia bisa mempengaruhi orang-orang di bawahnya itu. Karena kalau pemimpin tidak bisa mempengaruhi, berarti pemimpin tidak bisa mengatur rakyat atau orang-orang yang dipimpinnya tuh Kak. Jadi secara ringkas ya teman-teman, dinyatakan itu pemimpin dan kepemimpinan itu dimanapun dan kapanpun juga selalu diperlukan, khususnya pada zaman modern saat ini. Mereka benar-benar diperlukan sekali, terutama pemimpin yang bertanggung jawab, karena susah sekali ya sekarang menemukan atau melihat pemimpin yang bertanggung jawab yang seperti disebutkan di atas itu. Apalagi memiliki kepribadian yang luar biasa seperti itu sangat sulit ditemukan ya. Ya, kalian juga pasti tahu sendiri kan teman-teman. Nah, jadi setelah kita tahu latar belakang pemimpin dan kepemimpinan itu seperti apa, kita akan menjelaskannya nih, pengertian pemimpin dan kepemimpinan menurut para ahlinya. Jadi, untuk pemimpin itu menurut Sudria Munawar 2006 halaman 1, pemimpin adalah seorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerjasama ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Terus, menurut Hasibuan 2011 halaman 157, pemimpin adalah seorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab dalam pekerjaan orang tersebut dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditentukannya ya. Nah, kalau kepemimpinan, menurut Sutrisno 2014, kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Menurut Stephen Robin dan Nawawi 2003 halaman 20 mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan.
Jadi, bisa dikatakan perbedaan pemimpin dan kepemimpinannya itu dalam KBBI artinya pemimpin itu adalah orang yang memimpin. Kalau menurut KBBI, kepemimpinan adalah perihal memimpin atau cara memimpin. Maksudnya tuh kayak dia tuh jadi dari gayanya kalau kepemimpinan tuh. Iya. Aku tahu nggak tujuan kepemimpinan itu gimana? Di dalam organisasi ya kak, tujuannya apa ya? Coba dong kakak tolong jelaskan. Jadi ada 2 tujuan. Yang pertama, sarana untuk mencapai tujuan. Yang kedua, memotivasi orang lain. Kalau misalnya sarana untuk mencapai tujuan, jadi artinya kepemimpinan adalah sarana untuk mencapai tujuan, yaitu dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak. Dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, maka kita harus mengetahui juga kepemimpinan dari seseorang. Nah, kalau yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan ini untuk membantu orang lain menjadi termotivasi untuk mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikut atau bawahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Iya ya kak, apalagi motivasinya itu juga membawa pengaruh yang baik ya bagi pengikutnya. Teori kepemimpinan. Yang pertama, teori karakter. Yang kedua, teori perilaku. Dan yang ketiga, teori kepemimpinan situasional. Nah, yang pertama itu teori karakter merupakan sebuah teori yang menitikberatkan karakter-karakter tertentu yang mampu mensukseskan kepemimpinan. Nah, contohnya seperti karakter fisik, intelijensi, ketegasan, dan sebagainya. Nah, kalau teori perilaku, dalam teori perilaku ini dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah job centered dan yang kedua adalah employee centered. Nah, yang ketiga ini teori kepemimpinan situasional. Nah, ini dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard. Ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahannya. Nah, kesuksesan suatu tujuan ini bergantung pada matang atau tidaknya para bawahan. Maka dari itu, pemimpin diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang atau belum. Begitu ya. Itu berat sekali pasti. Nah, gaya-gaya kepemimpinan. Gaya-gaya kepemimpinan itu yang pertama, kepemimpinan otoritas, yaitu pemimpin yang dominan dari berbagai tindakannya dan juga keputusannya tuh kayak diktator ya. Terus apa yang dikatakannya, yang dilakukannya itu mutlak dan hampir tidak ada celah untuk para bawahannya untuk protes atau memberikan masukan kepada pemimpinnya. Lalu yang kedua itu kepemimpinan birokrasi. Itu kepemimpinan yang biasa diterapkan di dalam kantor pemerintahan atau perusahaan besar yang sudah memiliki budayanya yang kuat dan mengakar sejak lama. Jadi kayak gaya kepemimpinan birokrasi itu mengatur berbagai macam hal secara sistematis. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif itu memberikan ruang kepada bawahannya untuk berpartisipasi lebih dalam pembuatan sebuah keputusan. Pendapat bawahannya juga diterima, didengarkan ya oleh pemimpinnya. Terus gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan ini tuh para bawahannya diberikan kebebasan oleh atasan atau pemimpinnya. Maka dari itu bawahan pun mempunyai ruang untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keyakinan mereka dan mampu mengambil keputusan sendiri. Namun kepemimpinan delegatif ini hanya bisa diterapkan oleh apabila bawahannya itu cukup matang dalam mengambil kegiatan atau tugasnya. Karena jika para bawahannya tidak bisa dengan baik menjalankan tugasnya, yang seperti ini tuh bisa aja salah keputusan yang mereka ambil. Berarti gaya kepemimpinan ini nggak semuanya itu bisa diterapkan juga ya. Misalnya kayak kita nih nggak bisa tuh ngambil kepemimpinan yang kita yang gaya itu tuh kita terapin semua, belum tentu bisa kan? Belum tentu, pasti ada cocok-cocoknya juga dengan pribadi kita juga ya. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Nah, pemimpin merupakan kemampuan dari seseorang individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan orang lain untuk berkontribusi terhadap efektivitas dan kesuksesan organisasi. Pemimpin bukan hanya sebuah judul yang disematkan pada jabatan atau kartu keluarga, melainkan sebuah tanggung jawab yang dibebankan untuk mengelola sekaligus mengembangkan keterampilan dan sosio-emosional anak-anaknya.
Jadi, leader menuntun timnya dengan membimbing dan membangun kapabilitas tim baik melalui mentoring, pelatihan, maupun memberikan tantangan-tantangan baru kepada pegawainya agar dapat membentuk kepribadian yang agil dan tangguh. Juga mendorong terjadinya sinergi antar tim untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai mengelola perilaku tim dengan menginspirasi pegawainya melalui perilaku sehari-hari sesuai nilai-nilai budaya, termasuk mengarahkan bisnis dengan menentukan target, menetapkan milestones untuk dicapai, serta membimbing untuk mensupervisi dengan tetap memberikan kelulusan bagi pegawai untuk berkarya secara mandiri. Nah, leader pun dituntut untuk jeli dalam menyusun perencanaan strategi, sehingga dapat membangun bisnis dan operasional modal yang tepat untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pelanggan secara efektif dan efisien yang tak lepas dari berbagai risiko yang ada. Leader melakukan monitoring dan kontrol melalui arahan dan supervisi terhadap timnya, serta sigap dan berani dalam mengambil keputusan sesuai kewenangannya. Leader pun perlu memberikan apresiasi terhadap pencapaian dilakukan oleh timnya sebagai motivasi bagi pegawai bersangkutan sekaligus menginspirasi pegawai lainnya untuk mencapai miles. Dalam organisasi harus ada sebuah kepemimpinan karena segala sesuatu yang dikerjakan harus diperlukan oleh pemimpin agar ia membimbing, mengarahkan, memotivasi dan para bawahannya agar organisasi yang dijalankan mencapai tujuan. Dan juga dalam organisasi selain harus ada pemimpin, karyawan pun juga, karena dalam organisasi tidak akan dikerjakan sendiri. Kalau dilakukan secara bersama-sama pastinya banyak pendapat dan akan menghasilkan pekerjaan dengan maksimal. Jadi pemimpin yang baik itu tuh yang juga peduli pada bawahannya ya. Terus dia juga mengapresiasi pencapaian bawahannya ya. Nggak cuek aja gitu kan ya. Seorang pemimpin yang baik juga bisa jadi role model ya untuk bawahannya. Jadi dia termotivasi gitu, pengen jadi seperti mereka yang luar biasa yang membuat mereka kagum gitu kan ya. Jadi Kak, tahu nggak sih pemimpin yang baik dan tidak baik itu seperti apa? Belum tahu banyak sih, kayak gimana sih? Nah, kalau kita melihatnya dalam buku Central Leadership tahun 2001 oleh Stephen Covey, terdapat ciri-ciri pemimpin yang baik, yaitu dia yang pertama mengatur manajemen dalam diri yang baik. Sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa mengatur sendiri nih diri sendiri kita dengan baik, jangan berantakan gitu ya, mulai dari aspek waktu, perhatian, hingga emosi dalam diri kita juga harus diatur gitu. Karena pemimpin itu tuh orang-orang yang benar-benar kuat, yang berkualitas, tidak sembarang orang bisa menjadi pemimpin. Terus dia tahu apa yang menjadi kekuatan dia, kelemahan dia tahu tuh. Jadi dia pinter banget buat ngatur diri dia sehingga orang lain tuh nggak tahu dia punya kelemahannya seperti apa. Orang taunya tuh pemimpinnya itu kuat. Terus sehingga Anda bisa mengontrol dan mendapatkan kedisiplinan diri. Semua tindakan dalam diri kita itu perlu diatur juga. Hindari sifat kaku karena akan menyusahkan diri sendiri. Tapi pasti ada aja ya pemimpin yang kaku gitu, nggak semuanya sama dalam memimpin. Terus dia juga memiliki strategi. Ciri-cirinya itu dia bertindak dan menyusun segala sesuatunya itu dengan baik, sehingga seorang pemimpin ideal harus cerdas. Dia cerdas dalam menentukan strategi terbaik untuk organisasi juga dan orang-orang yang dipimpinnya. Terus dia sehingga sesuai ekspektasi nih, pencapaiannya tuh sesuai ekspektasi, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu menurun gitu. Terus dia juga mampu berkomunikasi dengan baik. Komunikasi itu jadi dasar dalam aspek kehidupan kita nggak bisa lepas dari komunikasi, Kak. Terus seorang pemimpin yang baik itu harus memiliki komunikasi yang baik dan efektif. Dia berarti orang yang pintar public speaking gitu kan, sehari-hari berbicara. Terus seorang pemimpin harus mengetahui kapan saatnya berbicara dan kapan harus mendengarkan orang lain. Nggak selamanya dia pemimpin itu maunya yang lain harus mendengar ucapan dia tapi tidak mau mendengar orang lain. Itu nggak bisa kayak gitu. Terus dia juga dapat bertanggung jawab sebagai pemimpin. Tentunya
dia juga nggak hanya punya tugas juga, dia juga memiliki tanggung jawab yang berat, guys. Jadi sebelumnya kan udah dibilang ya, nggak semua orang tuh bisa memimpin. Pemimpin itu tuh orang-orang terpilih karena mereka memiliki beban tanggung jawab yang berat. Nggak bisa dianggap enteng nih kalau kita enak-enak aja ya kita sebagai pemimpin ini itu dijalankan, tapi tanggung jawabnya tuh nggak ada. Orang-orang yang kita pimpin jadi merasa tersiksa, sengsara gitu atas kepemimpinan kita. Sama aja itu kita menzalimi orang lain kan, itu aja nggak boleh loh. Terus dia juga punya tujuan, visi misinya. Seorang pemimpin itu harus memiliki visi dan misi yang konsisten dengan tujuan tersebut. Maka kita fokus dan berusaha untuk mencari penyelesaian dalam masalah yang kita miliki. Terus apa jalan keluar yang ada untuk kita ketika kita buntu nih, kita tidak tahu harus apa lagi gitu. Terus kita juga tahu apa ya alternatifnya ketika ada hambatan yang terjadi. Kalau kurang baiknya seperti apa tuh? Nah, kalau kurang baiknya ya Kak, menurut Eko Purnomo dalam bukunya Teori Kepemimpinan dalam Organisasi tahun 2016, indikator kepemimpinan yang kurang baik itu diantaranya yang pertama, tidak memperhatikan pendapat sekitar atau gaya manajemennya itu otokratik yang tidak efektif. Dia cuman diktator doang. Dia cuman bisanya mendominasi, tapi apa yang dia jalankan tuh nggak efektif, jadi sia-sia aja kepemimpinannya itu. Terus yang kedua, tidak memperhatikan orang lain, tidak melayani dan berperilaku mengintimidasi. Ini pemimpin yang kurang baiknya. Aduh, siapa sih yang mau dipimpin dengan orang seperti itu? Jadi dia harus menahan diri gitu kan, hanya bisa mendumel di dalam hati, nggak bisa komen sesuka hati, nggak bisa berpendapat. Kalau pendapatnya dikeluarkan juga belum tentu diterima dengan baik oleh si pemimpin ya. Terus yang ketiga, mentolerir kinerja yang buruk dan standar yang rendah atau mengacukan dan menghindari. Itu tuh kalau sebagai seorang pemimpin kita harus tegas, jangan santai. Iya, terus jangan bawahan kita atau pengikut kita tuh punya kesalahan, kita nggak bisa udahlah ini gitu doang, sekali dua kali doang kok, nggak usah lah. Itu tuh nanti kita yang dianggap remeh. Seorang pemimpin itu harus tegas, yang menunjukkan ketegasannya. Nggak bisa tuh seorang pemimpin leha-leha kayak gitu, yang ada orang akan menjudge dirinya tuh, dan merendahkan dirinya sebagai seorang pemimpin. Pemimpin kan sebelumnya udah dijelasin, dia harus punya harga diri, jangan sampai diinjek-injek juga lah. Kalau kayak gitu sama aja kamu nggak dihargai sebagai seorang pemimpin ya. Terus dia juga menyerahkan peran dan tanggung jawabnya ke orang lain. Kamu kalau sudah ditunjuk sebagai pemimpin, jangan semua pekerjaan dan tanggung jawab bawahanmu dijatuhkan kepada bawahan kamu, karena kamu yang memimpin, bukan bawahan kamu. Kalau kayak gitu mah mending undur diri aja ya, karena pemimpin seperti itu tidak dibutuhkan. Terus dia juga menolak ide-ide, dia nggak mau nih punya improvisasi, nggak mau punya inovasi yang baik, ide yang baik, yang kreatif gitu. Padahal kan hal itu demi organisasi juga, dan demi orang-orang di bawahnya, demi juga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kita harus menerima ide-ide, bukan berarti kita mengambil semua ide-ide itu. Kita menerimanya lalu menyaringnya, mana yang ide-ide itu yang bagus nih, yang baik, yang menarik gitu kan. Jadi ada hal yang tidak kalah penting, yaitu pentingnya memiliki pengikut dalam memimpin untuk melakukan pekerjaannya tadi dalam sebuah organisasi di masyarakat. Jika semua orang adalah pemimpin, maka Anda tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Gak semua orang bisa jadi pemimpin ya. Terus ketika kekuasaan ternyata bisa timbul tidak hanya dari satu sumber, kepemimpinan yang efektif bisa dianalogikan sebagai movement atau gerakan untuk memanfaatkan genesis asal-usul kekuasaan dan menerapkannya pada tempat yang tepat. Refleksi dari kepemimpinan yang efektif, bertanggung jawab, dan terbalutnya hubungan sinergis antara pemimpin dengan yang dipimpin adalah makna filosofis dari nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap pimpinannya.
Seorang amir, kepala negara adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Konsep kepemimpinan dan kekuasaan mempunyai hubungan yang erat. Bahkan seringkali orang menganggap bahwa kepemimpinan adalah identik dengan kekuasaan. Kekuasaan sebagai suatu kemungkinan yang membuat seseorang aktor dalam suatu hubungan sosial berada di dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang menghilangkan halangan. Adapun Kavanaugh dalam Tyson dan Jackson 2000 halaman 106 mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan sebuah konsep yang multisegi yang telah dianalisis dan berbagai perspektif sebagai karakteristik individual, sebagai proses pengaruh interpersonal, sebagai komoditas yang diperdagangkan, sebagai tipe penyebab, dan sebagai topik dalam mempelajari nilai dan etika. Jadi ada juga nih sejarah sumber kekuasaan. Dalam Toha 2009 halaman 332 dapat ditelusuri dari pernyataan Machiavelli yang dikemukakan pada abad ke-16, di mana dikemukakan hubungan yang baik tercipta jika didasarkan atas cinta, kekuasaan pribadi, dan ketakutan kekuasaan jabatan. Berangkat dari pernyataan tersebut, selanjutnya Amitai Etzioni membahas sumber kekuasaan. Ada dua, yaitu kekuasaan jabatan positional power dan kekuasaan pribadi personal power. Yuk, tahun 2001 halaman 175 mengklarifikasikan kedua sumber kekuasaan ini dengan komponennya, yaitu kekuasaan posisi, kekuasaan yang memiliki legitimasi, kekuasaan memberikan penghargaan, kekuasaan yang memaksa, kekuasaan akan informasi, kekuasaan secara ekologis, dan kekuasaan personal, kekuasaan berdasarkan keahlian. Selanjutnya, Peabody dalam Toha tahun 2009 halaman 333 membagi sumber kekuasaan menjadi 4 kategori, yaitu kekuasaan legitimate atau undang-undang, peraturan, dan kebijakan, kekuasaan jabatan, kekuasaan kompetensi, keahlian teknis dan profesional, dan kekuasaan pribadi. Ada 5 identifikasi sumber kekuasaan. Yang pertama itu kekuasaan keahlian, expert power. Kekuasaan ini ada sebagai akibat dari keahlian atau kepakaran yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kekuasaan ini didasarkan pada pengetahuan, keahlian, kecakapan, dan kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu yang mereka ahli di bidangnya. Terus yang kedua, kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Seseorang akan memiliki kekuasaan legitimasi bila orang tersebut memiliki jabatan tertentu. Semakin tinggi jabatannya, maka semakin besar kekuasaan atau pengaruh yang dimilikinya. Seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan legitimasi tinggi akan cenderung untuk mempengaruhi orang lain karena dia merasakan memiliki hak atau wewenang yang diperoleh dari jabatan dalam suatu organisasi atau apa yang dipimpinnya itu. Terus yang ketiga, kekuasaan referensi atau referent power. Kekuasaan referensi adalah kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin karena pemimpin tersebut memiliki karisma yang menarik atau kepribadiannya itu yang menarik perhatian orang-orang sehingga mereka tertarik untuk berada di bawah kepemimpinannya. Dengan demikian, pemimpin yang memiliki kepribadian menarik ini akan mampu mempengaruhi bawahannya, karena bawahannya juga udah terkagum-kagum gitu ya dengan gaya kepemimpinan orang ini atau kekuatannya atau kepribadiannya. Terus yang keempat, kekuasaan penghargaan atau reward power. Kekuasaan penghargaan adalah kekuasaan yang dimiliki pemimpin bersumber dari kemampuan pemimpin untuk memberikan hadiah, penghargaan atau upah kepada bawahannya sehingga semangat kerja bawahannya bisa meningkat. Kalau dalam reward power ini tuh loyalitasnya juga perlu dipertanyakan ya, karena basisnya itu terhadap keuangan atau terhadap upah. Tapi bisa juga sih kalau hal lainnya kayak mereka yang semula jabatannya itu masih di bawah, terus karena recognize oleh sang pemimpin, jadi dia naik atas jabatannya sehingga dia juga semakin atau berusaha agar tidak menyia-nyiakan kesempatan ini.
naik jabatannya ya maksudnya. Terus yang kelima, kekuasaan paksaan atau coercive power. Kekuasaan paksaan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin karena pemimpin tersebut memiliki posisi yang sangat kuat. Kekuasaan ini bertentangan dengan kekuasaan penghargaan karena kekuasaan penghargaan hanya memberikan hadiah atau penghargaan, sedangkan kekuasaan paksaan ini memberikan hukuman atau punishment atas kinerja yang buruk dari bawahannya. Setiap pemimpin tentu terus harus berhati-hati dalam menggunakan kekuasaan ini karena pada prinsipnya tidak ada orang yang menginginkan atau mendapatkan hukum. Pada perkembangan pemikiran selanjutnya, Raven menambahkan sumber kekuasaan yang keenam, yaitu kekuasaan information power. Kemudian pada tahun 1979, Hersey dan Goldsmith menambahkan sumber kekuasaan yang lain atau yang ketujuh, yaitu kekuasaan koneksi atau connection power. Kekuasaan information power. Kekuasaan ini berkaitan dengan kendali informasi. Tipe kekuasaan ini melibatkan akses terhadap informasi yang vital dan kendali atas distribusi informasi kepada orang lain. Ini kekuasaan yang luar biasa juga ya. Pettigrew dan Young tahun 2010 halaman 184 mengatakan juga. Terus kemudian beberapa akses informasi merupakan hasil dari kedudukan seseorang dalam jaringan komunikasi dalam organisasi. Jadi semakin tinggi juga jabatan, semakin banyak atau akses terhadap informasinya itu semakin luas. Kemudian kekuasaan hubungan itu connection power. Kekuasaan hubungan merupakan kekuasaan yang muncul karena seseorang memiliki hubungan yang kuat dengan atasan atau pemimpinannya. Jadi kayak orang dalam ya istilahnya. Terus kekuasaan ini dapat muncul karena adanya kedekatan emosional yang akan memudahkan dalam berkomunikasi antar bawahan dan atasan. Syarat sebagai pemimpin. Dari beberapa ayat dan riwayat para ulama memformulasikan bahwa syarat pemimpin itu adalah yang pertama adil, yang kedua berilmu pengetahuan yang luas. Jadi memiliki wawasan yang luas. Seorang pemimpin itu bagus sekali jika dia memiliki wawasan yang luas, apalagi ketika dia memerintah rakyatnya, karena ilmu itu bakalan dipakai untuk pekerjaannya. Terus yang ketiga, sehat indrawi seperti sehat pendengaran, penglihatan, dan pembicaraan. Terus yang keempat, sehat anggota tubuh dari kekurangan yang menghalanginya melakukan aktivitas. Karena pemimpin yang dibutuhkan itu juga pemimpin yang sehat, yang kuat. Jadi beban yang ada di pundaknya tuh kalau dirinya sehat tidak terlalu memberatkan dirinya. Kalau pemimpinnya itu sakit atau memiliki kekurangan dalam beraktivitas, itu juga akan menghambat dalam pengerjaannya. Terus yang kelima, memiliki pemikiran yang cerdas dalam menyikapi perkembangan politik dan kemaslahatan umat. Jadi tidak sembarangan atau asal memikir saja. Pemikirannya itu harus cerdas. Dia harus mempunyai solusi yang baik, yang bagus gitu. Seperti contohnya almarhum Presiden kita, B.J. Habibie. Pemikirannya yang cerdas yang membuat inflasi yang ada di negara kita itu menurun drastis. Luar biasa sekali kepemimpinan beliau. Terus yang keenam, berani dan menegakkan keadilan. Jadi pemimpinnya itu tuh bukan pemimpin boneka atau pemimpin yang mau disuruh-suruh saja, yang mau manut-manut saja. Padahal dia yang mempunyai otoritas atau kekuasaannya, tapi kenapa dia mau atau bisa diatur-atur dengan orang lain? Dia harus berani, harus melawan dan menegakkan kebenaran. Jadi jika ada ketidakadilan itu, dia harus menyelesaikannya, jangan membiarkannya. Kenapa hal yang tidak adil di depan mata dia sendiri dia abaikan, padahal jeritan rakyatnya atau bawahnya atau orang-orang yang dipimpinnya itu menderita sekali atas apa yang mereka terima selama masa jabatan pemimpin itu berlangsung. Wallahu a'lam bishawab. Kerja dan perilaku kepemimpinan.
Mengenai etos kerja dan perilaku kepemimpinan Islam dalam kaum muslimin merujuknya kepada kualitas pribadi Rasulullah Muhammad SAW dan sifat-sifat otentik kenabiannya, yaitu pertama, amanah. Merupakan sifat wajib yang menjauhkan diri dari maksiat lahiriah, yaitu seperti berzina, meminum khamar, berdusta. Sifat mustahil ini sebagai lawan sifat wajib ini adalah khianat. Yang kedua adalah sidik, adalah sifat-sifat wajib yang berkenaan dengan segala ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu benar. Tatkala seorang Rasul mendustakan kebenaran Allah yang harus disampaikan kepada manusia, mengandung arti dari akan menimbulkan kedustaan besar atas firman-Nya. Sifat wajib ini diawalkan dengan sifat mustahil kizib. 3 yaitu fatonah, merujuk kepada sifat wajib kesadaran, kebijaksanaan, dan kecerdasan yang dilawankan dengan sifat mustahil gaflah atau lemah atau gaubah yaitu bodoh. Sedangkan tabligh merupakan sifat wajib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengandung arti menjelaskan yaitu menerangkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat mustahil ini adalah khidmat, menyembunyikan hal-hal yang seharusnya ditabligkan. Tanpa mengecilkan makna sifat-sifat kenabian ini, pemimpin harus pula memiliki sifat syaja'ah atau kebenaran, yaitu ketetapan hati yang berani untuk berupaya melangkah maju atau mundur untuk mengatur kembali langkah-langkah perjuangan. Halo, Terima kasih yang sudah menonton. semoga dengan video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.